Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber berikut ini. Baik, untuk menghafalkan ayat sekaligus terjemahannya, Anda bisa menggunakan Al-Quran terjemah lafziyah, atau kalau sekarang itu ada Al-Quran perkata. Ya, jadi di zaman sekarang ini banyak sekali pilihan-pilihan model Al-Quran yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Berbeda di zaman saya dulu di tahun 2000-an, Al-Quran terjemah perkata itu belum ada, sehingga kami dulu menggunakan Al-Quran terjemah lafziyah. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang bisa Anda gunakan, yang pertama adalah langsung dihafalkan saat Anda menghafalkan ayat yang menjadi target hari ini. Misalnya hari ini target Anda adalah surat An-Naba ayat 1-5, maka hafalkan ayat pertama surat An-Naba. Setelah Anda bisa menghafalkan ayat pertama, sebelum lanjut ke ayat kedua, Anda hafalkan terjemahnya per kata di ayat pertama itu. Misalnya amma yatasaalun. Maka dalam Quran terjemah perkata itu akan dibagi menjadi dua bagian, amma dan yatasaalun. Maka Anda hafalkan amma. Terjemahannya adalah tentang apa? Yatasaalun, mereka bertanya. Seperti itu. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim ayat kedua. An tentang, naba'i berita, al-azim besar. Nah, jadi dihafalkan kata per kata dalam ayat yang menjadi target harian yang sedang Anda hafalkan hari ini. Secara langsung ya, jadi begitu lafaznya dihafalkan, sebelum lanjut ke ayat berikutnya Anda hafalkan terjemahannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah seperti yang saya lakukan dulu. Dulu hafalan saya sudah jauh ya, karena saya di awal itu menghafal lafaznya saja. Jadi ketika kami setoran hafalan, kami setoran lafaz hafalannya saja kepada ustadz kami. Kemudian pada kesempatan yang lain ada sesi atau ada jam pelajaran menghafal terjemah lafziyah. Nah, kami menghafalkannya dari juz pertama, dari surat Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah lah ya. Misalnya, alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan al-alamin, semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-din, hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, dan seterusnya seperti itu. Atau di surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sawa'un, sama saja, 'alaihim, atas mereka, a'andzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, amlam, atau tidak, tundirhum, kau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, kosakata dalam bahasa Arab itu tidak banyak. Jadi ketika Anda nanti sudah berproses menghafalkan terjemah ini, ketika sudah punya perbendaharaan kata lumayan banyak, maka di momen-momen hafalan berikutnya Anda tidak perlu menghafalkan seluruh terjemahan, karena ayat-ayat itu lafaznya sudah Anda hafalkan terjemahnya. Karena lafaz dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang berulang atau yang sama. Jadi ketika kita sudah punya perbendaharaan kata cukup banyak, maka itu akan mempermudah. Jadi kita butuh effort yang lebih tinggi di awal-awal menghafal saja. Nah, kira-kira caranya seperti itu, atau Anda punya cara yang lain, Anda juga bisa sharing di kolom komentar video ini. Dan kalau Anda punya pertanyaan apapun itu terkait dengan menghafal Al-Quran, silakan sampaikan juga di kolom komentar.
Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Silakan like video ini jika menyukainya, dislike aja kalau nggak suka, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Follow juga Instagram @sobatquran id. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.